Selamat pagi, siang, sore maupun malam yang menonton. Perkenalkan, nama saya Margita. Saya dari 11 DKJ 2, absen 11. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknologi layanan jaringan atau disingkat sebagai TLJ. Komunikasi merupakan cara untuk menyampaikan pesan berita dalam segala bentuk. Contohnya bisa lewat internet maupun secara langsung. Apa yang kita sampaikan dalam komunikasi tersebut haruslah berujuk pada sebuah data. Data itu merupakan sebuah fakta tentang peristiwa yang telah terjadi di masa lampau. Fakta ini dapat berupa suara, dapat juga berupa gambar, serta bisa juga terdapat berupa sebuah video. Nah, dari data inilah diubah menjadi sebuah informasi. Yang kedua, ada yang istilahnya informasi. Apa sebenarnya informasi ini? Informasi adalah hasil dari pengetahuan data yang dapat digunakan untuk kebutuhan saat ini maupun kebutuhan yang akan datang. Ya, setelah kita mengetahui apa itu informasi, komunikasi, dan juga data, dan apa arti sebenarnya komunikasi data. Komunikasi data adalah cara ataupun sistem yang digunakan untuk mengirim pesan melalui media transmisi yang ada, ya contohnya adalah satelit dan infrared. Nah, komunikasi itu ada 4 macam, yaitu yang pertama komunikasi suara, komunikasi dalam bentuk teks, video maupun gambar. Adapun contoh dari komunikasi suara dapat berupa telepon, voice note, percakapan, dan seterusnya. Kemudian ada contoh dari komunikasi teks. Komunikasi teks ini bisa berupa tulisan pada lembar koran, bisa berupa email, dan lainnya yang berbentuk sebuah teks. Ada lainnya ada komunikasi video. Komunikasi video ini contohnya adalah video call, video teleconference, video conference, dan seterusnya. Komunikasi gambar, contohnya adalah fax, email. Kemudian saya juga akan menjelaskan tentang macam-macam dari komunikasi. Komunikasi ini bisa dibedakan menjadi 2 macam, yaitu simplex dan duplex. Simplex merupakan komunikasi satu arah, contohnya itu seperti radio, TV, dan lain-lain, di mana tidak ada timbal balik secara langsung. Okay. Dan duplex merupakan sistem komunikasi 2 arah. Duplex juga dapat dibagi menjadi 2. Duplex komunikasi 2 arah bergantung contohnya seperti email, walkie-talkie. Sedangkan duplex yaitu komunikasi 2 arah secara bersamaan, contohnya adalah telepon dan flash chat. Sedangkan sistem komunikasi data berdasarkan cara pemrosesannya dibagi menjadi 2, yaitu sistem komunikasi secara offline dan sistem komunikasi secara online. Selanjutnya, elemen-elemen sistem komunikasi yang terdiri dari pesan, yaitu data yang dikirim dan diterima. Yang kedua, ada yang disebut sebagai media transmisi, yaitu alat yang berupa kabel dan nirkabel. Yang ketiga, ada yang disebut sebagai pemancar, yaitu alat yang digunakan untuk mengubah pesan menjadi data yang sesuai dengan sistem. Yang keempat, ada yang disebut sebagai penerima, yang berfungsi sebagai penerjemahkan data yang diterima kemudian diubah ke bentuk pesan. Yang kelima, dan terakhir, ada yang disebut sebagai protokol, atau seperangkat aturan, atau juga prosedur yang disepakati untuk pengiriman data. Kendala-kendala komunikasi data yang pertama ada time response, yang pertama yaitu ukuran kecepatan sistem dalam memberi umpan balik pada input yang dimasukkan. Yang kedua ada throughput atau ukuran beban sistem, di mana merupakan persentase waktu yang diberikan untuk transmisi data dengan melewati media transmisi tertentu. Yang ketiga ada faktor manusia. Manusia adalah perencana, pembuat, pengguna sistem. Jadi, lancar tidaknya sebuah sistem tergantung dari manusia itu sendiri. Nah, faktor yang perlu diperhatikan dalam komunikasi data yaitu meliputi
Yang pertama ada efisiensi transmisi data, yang kedua ada media transmisi, yang ketiga ada standarisasi yang digunakan, dan yang keempat atau yang terakhir kehandalan sistem. Oke, sekian mungkin dari saya.